Ditimbali, anakku, ya bapak, awakmu seneng karo bojomu? Nggih. Ada beberapa poin sing bapak gak seneng karo bojomu. Lah pripun bapak? Pegat, golek bojo liya. Mboten, kula pun kadung seneng. Mboten. Akhirnya Sayyidina Umar manggil Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengan Abdullah berseteru dengan istrinya. Maksudnya Abdullah mencintai istrinya, sedangkan perilaku istrinya itu aku nggak seneng. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abdullah ibnu Umar. Hai Abdullah, ceraikan istrimu demi ayahmu. Hadis ini dikaji oleh beberapa madhab, sehingga ada pentafsilan yang bagaimana ikira ono wong tuwa gak seneng karo mantu, terus wong tuane ngongkon anake cerai. Ki cara wong tuamu ngono piye, Cak? Cerai kowe milih wong tuamu atau milih bojomu? Makanya gak ono sing luwih keramat ngalahno bakti ning ngene wong tuwa. Sampai umpama kowe njaluk gunung ajur, seketika Allah mengabulkan perkara bektimu ning wong tuwa. Dari kisah ini, surat Al-Baqarah ini kita bisa belajar betapa bahayanya orang yang uququl walidain, yang berani kepada kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa at-Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kanat tahti imra'atun uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha faqala li talliqha wa abaitu fa ata Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talliqha. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak namanya Ibnu Umar atau Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini punya istri yang cantik, yang sangat dicintainya. Tapi perilaku perempuan ini nggak disenangi sama Umar bin Khattab. Ditimbali, anakku, ya bapak, awakmu seneng karo bojomu? Nggih. Ada beberapa poin sing bapak gak seneng karo bojomu. Lah pripun bapak? Pegat, golek bojo liya. Mboten, kula pun kadung seneng. Mboten. Akhirnya Sayyidina Umar manggil Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengan Abdullah berseteru dengan istrinya. Maksudnya Abdullah mencintai istrinya, sedangkan perilaku istrinya itu aku nggak seneng. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abdullah ibnu Umar. Hai Abdullah, ceraikan istrimu demi ayahmu. Hadis ini dikaji oleh beberapa madhab, sehingga ada pentafsilan yang bagaimana ikira ono wong tuwa gak seneng karo mantu, terus wong tuane ngongkon anake cerai. Ki cara wong tuamu ngono piye, Cak? Cerai kowe milih wong tuamu atau milih bojomu? Ada beberapa ihtimal, 3. 1, kalau orang tuamu adil itu ya nggak melakukan dosa, dia punya sifat adalah. Kemudian kalau orang tuamu itu memang secara pandangan subjektif, maka wajib hukumnya nurut wong tua. Tapi kalau orang tuamu fasik, tidak subjektif, maka kita boleh tidak menceraikan, tapi dengan syarat istrimu berubah dan bisa menjadikan orang tuamu senang. Yang ketiga, muhtamal bainahuma, wis karek kue. Karena memang rumah tangga, kehidupan itu memang ya keputusan. Salah mengambil keputusan, ya salah kita menaruh hidup kita. Makanya uripmu, rumah tanggamu, ya apa jere awakmu, istitoahnya di mana. Mulane rumah tangga itu yo manajemen pinter-pinter mengambil keputusan. Sampai keputusan salah, loro sak lawase urip.
nek keputusanmu bener insyaallah bahagia salawase urip. Qala al ulama in kana al haqqu fi janibil walidain fatalaquha wajibun. Kalau memang kedua orang tuamu benar tentang perilaku istrimu, maka menceraikannya hukumnya wajib. Wa illa fa jaizun. Kalau orang tuamu tidak subjektif, tidak benar dalam hal ini, maka kamu beri oleh syariat dua pilihan, boleh menceraikannya dan boleh tidak menceraikannya. Wa qad rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rajulan yatufu bil Ka'bah hamilan ummahu ala raqabatihi. Faqala ya Ibnu Umar atara anni jazaituha? Qala la wala bitalaqatin wahidatin walakinnaka ahsanta wallahu yuthibuka 'alal qadili katsiran. Ada satu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang laki-laki tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Tidak hanya tawaf, laki-laki ini menggendong ibunya, karena dulu belum ada kursi roda. Sekarang alhamdulillah ada kursi roda. Kalau dulu mungkin haji, umroh, tawaf itu bawa kendaraan mahal. Kalau sekarang, kalau ingin kita umroh bareng orang tua dan orang tua kita sudah renta, maka kita cukup mendorong dengan kursi roda. Bisa kita dorong sendiri, bisa membayar dengan harga 300 real. 300 ping 4.000 piro? 700.000. Nggih. 1.200.000. Nek 800.000 piro? Nek rupiah 800.000. 200 real. Kalau sekarang 200 real. Soalnya aku nganggo duit rupiah itu 800.000. Iku sak tawafe sak ini. Ibnu Umar ditanya, ada orang yang menggendong ibunya dalam keadaan tawaf. Tawaf itu rekoso. 7 kali putaran mengitari Ka'bah, gendong ibunya. Dia bertanya kepada Abdullah ibnu Umar, ya Ibnu Umar, ataro anni jazaituha, wahai Umar, lihatlah aku, apakah aku menggendong ibuku untuk aku ajak bertawaf ini sudah bisa membalas jasa-jasa ibuku? Dijawab, belum lah. Wala bitolakatin wahidatin. Rasa sakit ibumu ketika mengeluarkanmu, cara bahasa Jawa, waktu ibumu ngedeng ping pisan, gendongmu 7 putaran bektimu sak lawase urip, ora iso ngenteni ngedene ibumu ping pisan. Masya Allah, ternyata birrul walidain iku ya kaya ngono. Kue ngabekti sak lawase urip hatta sampai kue gendong ibumu ngelingi Ka'bah, iku diijolno karo ngedene ibumu ping pisan nalikane nglairno durung bapak, durung imbang. Walakin naka ahsanta, tapi yang kamu lakukan itu baik sekali, dan Allah memberikan pahala dari kesedikitnya ibadahmu menjadi banyak. Baktimu, kita loh yo ngeramut ibu, apa zikir gak sempat dicelui, apa maca Quran gak sempat direpoti, apa nyambut gawe sugih gak sempat diriwui, gak apa-apa diriwui. Zikirmu sithik dadi akeh, ibadahmu sithik dadi akeh, sebagai bentuk birrul walidain ning gone wong. Faqala ahaduhum wa fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama salasatu nafarin yatamashuna akhadhahumul matar famalu ila gharin fil jabal fanhatat ala fami gharihim sakhratun minal jabal fa'atbaqat alaihim faqala ba'duhum li ba'din unzuru a'malan amiltumuha lillahi khalisatan fada'ullaha biha la'allahu yufrijuha. Hadis ini sering dibaca dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Abdullah ibnu Umar menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba hujan. Setelah hujan, ketiga orang ini masuk ke dalam gua yang bersebelahan dengan gunung.
tiba-tiba gua yang ada di dalam gunung itu tertutup oleh batu. Akhirnya batu ini menutup ketiganya. Sebagian mereka berkata, ayo kita introspeksi, lihatlah amal kita masing-masing. Amal apa yang kita lakukan sehingga nanti Allah dengan wasilah amal kita, dengan lantaran amal kita ini, Allah nanti bisa menyelamatkan kita. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah membuka pintu gua ini. Faqala ahaduhum, Allahumma innahu kana liwalidani syaikhani kabirani. Yang satu berdoa, ya Allah, aku punya dua orang tua, yang keduanya sudah sangat sepuh. Waliya sobiyatun sigharun kuntu ar'a alaihim. Aku punya dua orang tua yang sudah sangat sepuh. Begitu juga aku punya seorang gadis kecil yang aku merawatnya. Fa idza ruhtu alaihim fa halibtu lahum fa bada'tu biwalidayya askihima qabla waladi. Kebiasaanku ketika aku istirahat dari bekerja, aku mengambil susu, meracik makanan, kemudian aku memberi minum kedua orang tuaku, memberi makan kedua orang tuaku sebelum keluargaku, sebelum anakku. Dadi anak bojor ra oleh dahar, ra oleh ngombe sakurunge wong tuwa dhisik. Wa innahu qad ta'ti bi asyajar fama ataitu hatta amsaitu fawajatuhuma qad nama. Pada suatu saat aku memotong pohon sehingga pekerjaanku tidak bisa cepat. Aku sampai rumah sudah sore, malam, dan ketika aku masuk rumah ternyata kedua orang tuaku sudah tertidur pulas. Fahalibtu kama kuntu ahlibu. Seperti biasa aku langsung mengambil susu, memerah susu, fajitu bil halab. Kemudian fakumtu inda ru'usihima akrahu an uqidhuhuma min nauhima. Kemudian setelah susu ini siap untuk diminum, aku datang ke kamarnya, aku lihat dia tertidur pulas. Aku takut untuk membangunkannya. Wa akrahu an abda'u bisabyah qablauma. Tapi aku juga tidak ingin orang tuaku mendapat sisa makananku, sehingga anak-anakku juga tidak boleh memakan. Pokoknya nek bapak ibu urung dahar, ojo sampai disisani, ojo sampai dahar. Wasobiyatu yadhauna inda qadami. Sampai anakku cilik niki ngrengek-ngrengek ning pinggirku, ning delamaanku. Falam yazal dzalika da'bi wa da'buhum hatta tala'al fajru. Nangis rewel, gak nduk, gak nunggu bapak ibu wungu, nunggu bapak ibu nglilir. Ojo sampai nyisani wong tua, nunggu bapak ibu nglilir. Rewel sampai fajar. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika batigha awajika ya Allah. Engkau maha mengetahui apa yang aku kerjakan, bagaimana baktiku kepada orang tuaku untuk mengharap ridhamu ya Allah. Fafruj lana furjatan nara minhas sama. Ya Allah, bukalah batu ini sehingga terlihat olehku langit. Fafarrajallahu lahum hatta ra'au minha as-sama. Sehingga berkat doa anak yang birrul walidain ini, batu ini terbuka sampai langit terlihat, walaupun ketiganya belum bisa keluar. Karena hadis ini yang mengeluarkan nanti 3 orang. 1 anak yang berbakti kepada orang tuanya, 2 orang yang meninggalkan dosa besar, zina, 3 orang yang jujur dalam hal membayar upah karyawannya. Jadi sing paling gede ganjarannya ternyata sing jujur bayari upah karyawan. Tapi tengriki keranten birrul walidain, ya birrul walidain. Niki masih ada waktu sekitar 30 menit. Kita selanjutnya ini akan bahas tentang pangapunten, tentang cerita birrul walidain kan Alqomah wis apal kabeh ceritane to. Alqomah wis apal kabeh ceritane bagaimana anak durhaka kepada orang tuanya. Eneng sing ngefan karo Uwais Al-Qarni, ngerti ceritane kabeh. Uwais Al-Qarni dilokke bento, dilokke apa perkara ngusungi perkara ibuke njaluk haji. Saking kepingin nglakoni ibadah haji, tapi Uwais Al-Qarni ora duwe duit. Dia hanya punya uang untuk sekedar beli pedet cara kene. Akhirnya ditumbasnya pedet, ditumbasnya sapi kecil.
Kandange ning dhuwur, angone ning ngisor. Kandange ning dhuwur, angone ning ngisor. Dadi piyambake nek ngger sore ngeterno munggah dikandangno. Koko nek ngger angon digawa mengisor, dipikul, digendong. Dipikul, digendong. Ciri wong-wong wes Al-Qarni iki bento. Lah ya wong kandang kok gak dikek ning pinggire. Ngon angone. Dhek meneng wae. Pokoke munggah gunung nggotong sapi, mudhun gunung nggotong sapi. Dalam waktu 1 tahun sapi niki bobote wis pirang kintal. Ternyata itu hanyalah lantaran dijualnya sapi itu untuk kuatnya dia gendong dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah. Ibu paling gak ono sak kintal. Iki gendong sapi sak kintal enteng. Itu sampai dinantikan oleh Rasulullah, seorang sahabat yang mustajab, sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Waqad dzukira fit tafasir annahu kana rajulun shalihun fi Bani Israil. Disebutkan di beberapa kitab tafsir. Ada seorang laki-laki yang soleh di kalangan Bani Israel. Walahu ibnun tiflun, walahu ijlatun. Laki-laki soleh ini punya anak kecil dan dia punya pedet. Fa'ata biha ghaidatan. Kemudian pedet ini dibawa oleh laki-laki soleh ini di hutan rimba. Wa qala Allahumma inni ista'dautuka hadhil ijlah libni hatta yakbura. Laki-laki soleh ini berkata, ya Allah, aku titipkan sapi ini kepadamu. Sapi ini nanti manfaatnya untuk anakku ketika anakku sudah besar. Jadi anak iki cek cilik, pedet iki cek cilik, diculke dititipne Allah. Iki wali, sing muni iki wali. Sapimu aja jajal, Cak. Sapimu mbok jajal ya ilang. Wa mata dzalikar rajul. Setelah kejadian itu laki-laki soleh ini meninggal dunia. Wasorot al-ijlatu fil ghaidati awanan. Akhirnya pedet ini, pedet itu bahasa Indonesia ini apa tuh? Mosok sapi kecil ini saru. Anakan sapi ya kok saru. Wis pedet ngono ya. Wong Lamongan ya pedet ya paham. Akhirnya karena tuannya ini meninggal, pedet ini menjadi liar di hutan rimba. Wa kanat tahrabu minan nas. Dia terhindar, lari dari manusia. Jadi tidak ada orang yang mengetahui keberadaan sapi di tengah hutan ini. Tapi itu diceritakan sama istrinya, Dek, aku ku duwe sapi, Dek, tak titip nang Allah ning tengah hutan. So nek anakmu gede, kongkon juko, carane juko sebutno bihaqi alihati Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Dengan kebenaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, wahai sapi, kesinilah. Engkau sapiku moro, ngoten. Falamma kabura dzalika tiflu wa kana baron bi ummih. Ketika anak kecil ini sudah menjadi dewasa, anak ini sungguh sangat berbakti kepada ibunya. Wa kana yaksimu lailahu thalathata ajza'in. Yusalli thuluthan wa yanamu thuluthan wa yajlisu inda ra'si ummihi thuluthan. Hari-hari anak ini dibagi 3 bagian. Sepertiga hari-harinya untuk ibadah, sholat, sepertiganya untuk tidur, sepertiganya untuk berbakti melayani ibunya sampai dia tertidur di sebelahnya. Berarti coro sepertelu iku piro? 8 jam. Uripe 8 jam go sholat, uripe 8 jam go ngladeni ibune, uripe 8 jam go turu. Fa idza asbaha intalaqa fayahtatibu wa ya'ti bihi as-suq fayabi'uhu bima sya'allah fayatasaddaqu bi thuluthihi wa ya'kulu thuluthahu wa yu'ti ummahu thuluthahu. Anak ini dia pergi ke hutan mengambil kayu. Kemudian kayu ini dibawa ke pasar dijual. Hasil jualan ini dibagi 3. 1/3 untuk bersedekah, 1/3 untuk makan, kemudian yang 1/3 untuk ibunya. Faqalat lahu ummuhu yauman ya bunayya inna abaka warathaka ijlatan istauda'aha Allahu fi ghaidatin kada. Suatu saat ibunya berkata, "Nak,
bapakmu iku duwe warisan lho nak. Napa Bu? Pedet nak, pedet. Tapi pedet iki jek dititipni Allah. Neng hutan rimba namanya ini. Kemudian fantolik wada'u ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ayyarudahuma alaika. Wis nak lunga ning hutan rimba, ketoke sapi ki wis gedhe. Lah carane njukuk pripun Ibu? Carane ngundang sebut nama Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail dan Tuhan Ishak. Koko sapi ku moro. Wa alamatuha annaka in nadharta ilaiha yukhayyilu ilaika anna syu'a asy-syamsi yakhruju min jildiha. Tandane nak iku sapimu, ketika dia datang kepadamu, kulitnya itu bersinar seperti sinarnya matahari. Makane wa kana tusama al-mudhabah. Makane sapi iki jenenge mudhabah. Dadi nek surate jenenge surat Al-Baqarah, terus sapi ini jenenge sapi mudhabah. Dinamakan mudhabah karena apa? Karena kilauan kulitnya seperti emas. Ya padha karo kucingmu lho, cak ireng mbok jelekno bleki. Sah, iya, kucing ireng dijegekno bleki. Apa kucing coklat dijenakno brownies. Padha-padha ngono iki. Dari sapi Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah itu jenenge sapa? Al-mudhabah. Sapi yang kulitnya keemasan. Li husniha wa sufratiha. Karena memang sapi ini ketika dipandang sangat indah, ketika dilihat kuning kilauan emas. Fa'ata al-fata al-ghaidha fara'aha tar'a fasoha biha wa qala a'zimu alaika bi ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kemudian anak muda ini yang berbakti kepada ibunya ini mendatangi hutan rimba dan melihat sapi ini sedang makan. Kemudian dia menjerit, berteriak, aku menginginkan kamu wahai sapi dengan kebenaran Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Fa'akbalat al-Baqarah hatta waqafat baina yadaih. Dipanggil seperti itu, sapi ini berjalan ke arahnya, tunduk-tunduk sampai sapi ini mengusapkan kepalanya di tangannya. Oh, ini tanda. Faqabadu ala qarniha yaqutuha. Kemudian anak muda ini memegang gulu, kemudian ditali dan dibawa pulang. Fatakallamat bi idznillah ta'ala wa qalat ayyuhal fata al-baru bi ummih irkabni fa innahu ahwanu alaik. Tiba-tiba di perjalanan qadarullah, dengan kekuasaannya Allah, sapi ki iso ngomong. Sapi ini ki bisa bicara. Hai anak muda yang sangat berbakti kepada ibunya, sampean kok nuntun aku repot-repot. Lah pripun? Tumpak ono aku. Kok sampean kepenak? Ayo numpak oneng dhuwurku, numpak oneng dhuwurku. Ki cara cak hari ini langsung mbok tumpak ya apa ora? Langsung. Wah, menakno awak. Urip kok mikir menakno awak terus. Faqala al-fata inna ummi lam ta'murni bidzalik. Pangapunten sapi mudhabah, tadi ibu hanya pesan kepadaku panggil dengan namamu, kemudian suruh bawa pulang. Ibu tidak memerintahkan aku numpahi sampean. Aku gak wani, soalnya gak diperintah ibu numpahi. Ya terus faqalat al-Baqarah wallahi law raqibtani ma kunta taqdiru alayya abadan. Sapi ki ngomong, mudhabah ki ngomong, bocah nom, demi Allah, umpama aku njaluk kowe numpaki aku terus kowe gage numpaki, demi Allah aku akan lepas lagi dan engkau tidak bisa menguasaiku. Mulane ngono kuwi ujian, Cak. Tumpakno aku. Oke. Penak men. Tumpakno kok langsung oke. Enggak, ibu enggak memerintahkan itu. Akhirnya fantolako fa innaka lau amarta al jabala ayang qali amin aslihi lang qala ali birrika bi ummika. Wahai anak muda. Kemudian berjalan lagi. Kemudian sapi ini mengatakan, wahai anak muda yang berbakti kepada ibumu, seandainya engkau memerintahkan gunung untuk lepas dari akarnya, seandainya kamu menginginkan gunung
naik lepas dari akarnya, maka itu akan terjadi karena baktimu kepada ibumu. Makanya gak ono sing luwih keramat ngalahno bakti ning ngene wong tuwa. Sampai umpama kowe njaluk gunung ajur, seketika Allah mengabulkan perkara baktimu ning wong tuwa. Fasara al-fata biha ila ummihi. Kemudian anak muda ini berjalan menuju ibunya. Faqalat lahu ummuhu innaka rajulun faqirun. Saya baca tafsir ini ada 3 yang saya baca. 1 tafsir Nawawi saya baca, 2 Jalalain saya baca, 3 tafsir Kusyairi saya baca. Ternyata memang surat Al-Baqarah itu hadiah untuk orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jenenge sapine sapa? Mudzaffar. Sok dites, ujian barang. Siapa nama sapi yang dihadiahkan kepada anak yang berbakti? Namanya siapa? Al-Mudhabah. Kemudian anak muda ini menuju ibunya dengan membawa sapi. Faqalat lahu ummuhu innaka rajulun faqirun. Nak, sampeyan iku rak ya wong sing fakir, orang duwe. Wala malalaka, sampeyan enggak punya duit, enggak punya harta. Wa yasyuqu alaika al-ihtitabu bin nahar. Setiap hari kamu ngeprui kayu, memotong kayu. Rekoso uripe sampeyan, rekoso uripe sampeyan. Wal qiyamu bilail, ngunu nek awan golek kayu, nek bengi salat bengi. Fantolik fabi al-Baqarah. Wis nak, sapi warisan bapakmu iki jualen. Jual. Faqala bikam abi'uha. Bu, niki sapine kula dol pinten? Kula sade pinten? Qalat bi salasi dananir. Dolen 3 dinar. Karena memang harga pasaran saat itu memang 3 dinar. Wala tabi bi ghairi masyurati. Terus nak, dolen 3 dinar, tapi aja dol saurunge kowe rundingan karo aku. Saurunge kowe musyawarah karo aku. Wa kana thamanul baqarah salasatu danir. Wa kana thamanul baqarah salasata dananir. Memang saat itu harga sapi pasarannya 3 dinar. Fantalaqa biya al-fata ila suq. Wa ba'atsallahu malakan liyuriya khalqahu qudratahu wa liyahtabira al-fata kaifa birrahu bi ummihi wa huwa a'lam. Kemudian anak muda ini membawa sapi Mudhabah ini menuju ke pasar, dan Allah mengutus malaikat untuk memperlihatkan kepada makhluk tentang kekuasaannya dan menguji anak muda ini seberapa bakti dia kepada ibunya. Faqala lahu al-malak bikam hadhil baqarah. Gusti Allah ngutus malaikat sing membo menungso. Kak, piro sapimu itu dol piro? Qala bi salasati dananir. Iki ngono regane 3 dinar. Wa astaritu alaika ridha ummi, tapi sampean tak jak ning omahku dhisik, ibuku ridho ta ora nek sampean tumbas. Faqala lahu al-malak laka sittatu dananir wala tastamir ummaka. Wis ngene Kak, aku males dolan ning omahmu. Siji omahmu adoh. Wis ngene ae, ora sah 3 dinar. Lah pinten? 6 dinar. Tapi sapi langsung tak gawa, aku rasa mara omahmu, rasa njaluk ridhone ibumu. Ki cara sampean piye, Cak? Karo ibu dikongkon adol 3 dinar, dinyang wong 6 dinar, 2 kali lipat. Sing penting sing nuku ora sah nemui ibumu. Cara kowe rak husnudzon, alah mboke butuhe dhuwit iku ya oleh. Paling dilem kok tak payu larang lha ngono. Niki mboten. Faqala lahu al-fata lau aqtaitani waznaha zahaban lam akhudhu illa biridha ummi. Makane ngomong sak ngomong sing hati-hati. Kadang omong dolanan iku iso dadi wujud. Cah nom ki ngomong, mboten. Kok jumlah 6 dinar. Umpama sapiku mbok tuku nganggo sak bobote emas, ora ngarah tak paringno nek urung diridhoi ibu. Akhirnya sapi iki kok payu pira? Sak bobote emas. Perkara ya omong-amukan. Yo Cak Hari, umroh Cak. Oke. Umroh tenan deh. Bar ki haji Cak. Haji badal.
Maksudnya nggih, kula tasik gadah slot 21 haji badal. Dadi kanca-kanca sing teng Mekah sing pun haji tasik 21 sing dereng angsal haji tahun ini. Maksudnya nek jenengan kepingin kangge bapake, kanggo ibuke haji batal, mangke saged konfirmasi Cak Hari 10 juta Cak. Jadi 10 juta iso ngajekno wong tuane sing pun meninggal atau yang sudah renta dan tidak memungkinkan untuk berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya terus waraja al-fata ila ummihi fa akhbaraha bi thamani fa qalat lahu irji fa biha bi sittati dananir wala tabiha illa biridaya. Akhirnya bocah sing berbakti niki mantuk, Bu. Priye le? Niki mboten dinyang 3 dinar kok, Bu. Lah piro le? 6 dinar, Bu. Ya ora apa-apa wong 6 dinar. Tapi tiyange kula jak ngriki mboten purun. Ya wis ora apa-apa, dol 6 dinar, ibu wis ridho najan gak roh wonge. Ngriko akhirnya faraja'a biha ila suq, anak muda ini menuju pasar kembali. Wa ata al malaku faqala lahu istakmarta ummaka, apa kowe wis musyawarah karo ibumu? Faqala al fata na'am, ya kula pun musyawarah. Innaha amartani alla angkusaha an sittati ala ridoha. Ibu pesene ora oleh kurang saka 6 dinar. Monggo jenengan tumbasak mangke, ibu empun ridho. Faqala al malak inni utika itna asyarat dinaron. Kak, aku gak pingin nuku 6 dinar. Lah pinten? 12 dinar. Di scale up. Bar telu dadi 6, bar 6 dadi 12, scale up-nya 100%. Ki cara sampean piye? Cocok iki. Akhirnya fakola al malak wala tastakmiruha, tapi 12 dinar ki kue rasa njaluk izin ibumu. Tak beli bukan 6 dinar tapi 12 dinar, tapi nggak usah minta izin sama ibumu. Fa aba al fata wa raja ila ummihi fa akhbaraha bidzalik fa qalat lahu ummuhu innal ladzi ya'tika malakun fi surati adamin liyujarribaka. Wali ibuke, Bu niki mboten dinyang 6, Bu. Lah pinten nak? 12 dinar tapi mboten sah izin jenengan. Ibu enak nek cara bapakmu biyen ilmu ngene iki iku dudu wong nak, iku malaikat sing diutus Allah membo menungso kanggo nguji. Wes ngene nak, balik ning pasar nek ketemu wonge maneh takok fa idza ataka fakullahu atamuruna an tabi'a hadil baqarah amla. Ojo bahas duit, iku malaikat. Ibu wis memastikan iku malaikat. Takok nih, Pak, sapi niki saene kula sadi napa mboten? Sapi ini lebih baik saya jual atau tidak? Takok ngono ae. Faqala lahu al malak idhab ila ummika fakullaha amsiki hadhil baqarah fa inna Musa bin Imran yashtariha minka liqatilin yuqtalu fi bani Israila fala tabiha illa bimil'i maskiha dhahaban wal masku al jiltu. Akhirnya anak muda ini nggawa sapine maneh ketemu wong nih. Wis ngerti iki malaikat iki. Malaikat. Pak, piye nak? Izin ibumu sampun. Tapi terus si ibu mboten angsal tangklet lega. Lah takok apa? Sapi niki saene kula sadi napa mboten? Dijawab kali malaikat, katakan kepada ibumu nak, rawat dulu sapimu ini. Mudhabah ini rawat dulu, sabar, jangan dijual dulu. Sampai kapan? Sampai nanti Nabi Musa yang membelinya. Karena di Bani Israel ada pembunuhan, yang pembunuhan itu nanti diselesaikan oleh Nabi Musa melalui sapimu ini. Nanti kalau Nabi Musa datang membeli sapimu ini, minta sebanyak berapa emas yang ditampung oleh kulitnya. Jadi kulitnya di corok ini diapakno? Dilulangi, terus emas sakake kulite. Fa amsakatha wa qaddarallahu ala bani Israila dzabaha baqaratin
fama zalu yastausifunal baqarah ala badal dzabha baqaratin fama zalu yastausifunal baqarah hatta wusifat lahumul tilkal baqarah bi ainiha mukafaatan lidzarikal fata ala birrihi bi ummihi fadlam minallahi wa rahmah. Akhirnya betul ibunya ini merawat sebentar, Allah menguasakan atas Bani Israel untuk menyembelih sapi. Dilalah Bani Israel niku dikongkon belih sapi rewel. Mulane pentinge wong rewel. Wa idza qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum ta'lamun. Akhire sapi sing piye? Sapi sing rupane kuning sing cek perawan, oh wakeh. Sapi sing ra tau dienggo wakeh. Jadi Bani Israel rewel, sehingga kerewelan Bani Israel itu menjadikan sifat sapi ini persis dengan yang dicari. Liya-liyane ra ono sing ono iki. Akhirnya dituku nganggo tuku sak bobote emas. Wa darabu bi ba'di ajzaiha. Akhirnya sebagian anggota sapi ini dipukulkan kepada yang dibunuh. Fahaya, akhirnya hidup. Wa qoma bi idznillah, akhirnya hidup berdiri. Kemudian wa audajuhu tashabu daman, akhirnya dari lehernya ini keluar darah. Kemudian wa qala qatalani fulan, yakni ibnu amih, akhirnya bocah sing apa? Jadi ana wong mati, Bani Israel mati. Nabi Musa dinyek karo Bani Israel kongkon nyelidiki. Perasane Nabi Musa gak iso. Nabi Musa nurut perintah Allah, nek kowe kepingin roh sapa sing mateni, beleo sapi. Sapi sing piye? Ngene. Sapi sing piye? Ngene. Terus akhirnya sebagian beberapa tafsir eneng sing buntute, eneng sing sikile digepok-gepokno bocah sing mati niki. Bocah sing mati niki dari lehernya keluar darah. Setelah itu setelah bangun menunjuk, dia ini pembunuhku, ini yang membunuhku. Dadak Pak Lie sing lapor dhewe terus mati. Tsumma saqata maitan makanahu fa khurima qatiluhu al-mirat wa ilaihi asyara qatala wa idza qataltum nafsan fadaratum fiha. Dari kisah ini, surat Al-Baqarah ini kita bisa belajar betapa bahayanya orang yang uququl walidain, yang berani kepada kedua orang tuanya. Al-Fatihah.